Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami dari takmir Masjid Al-Ukhwah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sharing tentang siapa kami, apa yang kami lakukan, dan apa manfaatnya kami bagi umat pada umumnya. Ya, kita santai saja. Ini jadi bukan kultum atau ceramah yang banyak dalilnya, tapi kita lebih ke sharing. Pertama, kami memiliki visi. Dan ini bukan tentang saya, bukan tentang pengurus, bukan tentang jamaah yang rutin sholat di sini, tapi tentang umat Islam pada umumnya. Kami memiliki visi bahwa masjid ini bisa menjadi pusat peradaban dan solusi untuk umat. Ya mungkin mimpi ya, terlalu jauh mimpinya. Ya tapi kami nggak mau pesimis dan kita tidak boleh pesimis. Ya. Kami tidak mau mendefinisikan masjid ini cuma susunan beton, bangunan mewah untuk tempat sholat. Mungkin secara umum kita bisa tanyakan, masjid itu apa sih? Tempat sholat, tempat ngaji, sebatas itu. Tapi kami ingin mengembalikan fungsi masjid yang sesungguhnya. Kalau sholat itu pasti, itu hal yang fundamental. Ya, sholat Jumat, perayaan Idul Adha, Idul Fitri, itu pasti. Ya, pasti kita lakukan sebaik mungkin. Namun di sini kami juga bergerak di bidang sosial keumatan. Contohnya program makan gratis. Makan gratis ini nggak cuma datang mengenyangkan perut 1 jam 2 jam terus lapar lagi, tidak sebatas itu. Bahkan yang kontra pun ada. Ya katanya buat orang malas. Ya ke masjid cuma buat makan saja. Tugas kita bukan untuk mendikte niat. Bahkan kalau kesini mau makan saja, alhamdulillah, silahkan. Makanya judul makan gratis ini tanpa syarat. Non-Islam silakan. Ya. Kami tidak sibuk mengurusi niat yang mau kesini apa. Niat sini mau makan saja, alhamdulillah. Mau bantu cuci piring, alhamdulillah. Mau bantu masak, alhamdulillah. Makan siang gratis ini, pertama, bagi yang nggak bisa makan siang itu bisa kesini. Ya jangan dikira semua orang tuh bisa makan seperti kita 3 kali sehari. Wah di luar sana banyak pak yang nggak bisa makan pak. Cobalah kita terjun ke masyarakat akar rumput, kita lihat di sana seperti apa. Ya jangan dikira mereka bisa makan seperti kita 3 kali sehari. Lalu dengan makan ini kita akan guyup, ya, akan muncul ide-ide bagus.
Dengan makan ini juga, ini merupakan kegiatan yang cepat mendatangkan massa dan donasi. Daya tariknya bagus. Dan kita memberdayakan ibu-ibu yang memasak juga. Nah, ini untuk makan gratis. Insya Allah ya, kami mohon dukungan Bapak Ibu semua. Akan kita adakan setiap hari. Saat ini hanya Jumat dan Sabtu saja. Jumat rekor kami bisa menghimpun 230 porsi dan 20 minuman, rekor kami. Dan Sabtu ini hanya sekitar 60 sampai 70 porsi. Lalu program lain yang sudah kita godok dan insya Allah segera launching adalah ATM beras. Ya, jadi kita memberikan beras kepada yang membutuhkan. Yang gak usah jauh-jauh lah kita ngebahas politik, strategi perang di masjid, khilafiyah, perdebatan antar kelompok atau agama, kalau tetangga kita kelaparan Pak di kampung sana, kita nggak tahu. 2 pekan yang lalu kami mengundang pemuda masjid, ya, ada Masjid Better Youth namanya, mengisi di sini. Mereka sudah berhasil mendistribusikan 250 kg beras, ya. Kalau masjid kita alhamdulillah masih 0 per bulannya. Ya, kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Kalau masjid yang viral di Pontianak itu, masjid kapal Munjalan tuh ratusan ton Pak mendistribusikan beras. Kita lanjut lagi. Kami akan melaunching beasiswa tahfidz. Ya, jadi bagi penghafal Quran, mungkin ada anaknya, saudaranya, atau cucunya yang penghafal Quran, akan kita bina. Ya, setiap bulan akan kita berikan uang saku. Lalu masjid ini akan kami jadikan pusat kaderisasi dan pendidikan. Jadi jangan heran nanti kalau setiap malam itu ada halakoh tahsin, ada halakoh bahasa Arab, ada halakoh fikih. Itu setiap malam, jadi hidup. Masjid ini akan 24 jam hidup terus dengan kajian-kajian ilmu. Kita akan mencetak kader dai. Jadi kita nggak bingung penerusnya siapa. Ya, kita cetak sendiri dainya di sini. Gak usah ke pesantren. Kalau mau mencari ilmu, apalagi bapak-bapak, sudah nggak bisa masuk pesantren. Dan nggak semua anak bisa mondok. Ya, kita buat pondoknya sendiri di sini. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah bantuan medis. Potensi jamaah kita ini besar dari kalangan dokter atau nakes, banyak. Tapi sayang belum kita maksimalkan. Bahkan banyak jamaah yang bingung mau berobat, nggak tahu alur administrasi BPJS, itu bahkan nggak tahu. Ya, bingung mau ngecek kesehatan. Padahal potensi dokter kita sangat banyak. Selanjutnya kita akan memaksimalkan potensi pemuda. Pemuda ini larinya kemana Pak sekarang Pak? Ke kafe, ke klub, ke mall, ke pinggir jalan buat nyari solusi dan jati diri. Nah, kenapa nggak ke masjid? Takut sama masjidnya. Ya, mereka merasa nggak nyaman, mereka merasa nggak punya tempat di sini. Sampai kita harus ngemis-ngemis ke mereka. Karena saya terjun langsung ya. Mohon maaf, kita ini bakal tua, mati Pak kita ini. Gak usah yang usia 70 ya, saya loh bisa aja habis ini mati. Dan pemuda ini penerus kita. Kunci masjid ini loh Pak, nggak kita bawa ke liang lahat.
Kalau pemudanya nggak kita rangkul, bagaimana nasib masjid ini? Alhamdulillah pengurus sudah mulai berkolaborasi dengan pemuda. Sudah ada sekitar 7 orang yang kita bentuk dan segera akan kita launching pemuda masjid ini. Lalu ini mimpi besar kita juga untuk mendirikan Al-Ukhuwah Mart. Ya, jadi untuk kebutuhan pokok terutama sembako itu kita akan mulai dari sembako akan disuplai oleh masjid. Dan ini butuh banyak SDM, Pak. Ya nggak mungkin kami, saya, Pak D, Pak Oni, Pak Irfan itu tiap hari mulek aja, nggak mungkin, Pak. Ya, kita butuh kolaborasi. Lalu kita akan membuat pembinaan ya kepada mu'alaf yang ingin masuk Islam, lalu yang ingin berhijrah, Muslim tapi dia masih jauh dari Islam, belum bisa sholat. Dan saya dapat info yang belum bisa sholat secara fikihnya benar, itu masih banyak. Dan malu untuk ke masjid. Ini tugasnya siapa? Tugasnya Menteri Agama, tugasnya Presiden, bukan, Pak. Ya tugasnya masjid. Ini benar. Wallahi saya dapat info dari warga sini yang zikir aja nggak tahu, mau baca apa itu aja nggak tahu. Nah, inilah peran kita. Lalu masih banyak, marilah kita berdiskusi, ya nanti kita makan, kita ngobrol bareng. Tiap hari ke sini ada Pak Ari, tiap hari di sini monggo ngobrol. Kita sudah sediakan Google Form. Ya kalau mau ada ide-ide untuk masjid ini silakan melalui WhatsApp. Ya Pak D tiap hari di sini, ayo kita ngobrol. Kita punya ide apa, sampaikan. Yang mau bantu cuci piring, ayo, ya kita terbuka. Ya marilah kita ajak anak-anak kita, teman-teman kita untuk meramaikan Masjid Al-Ukhuwah. Ini waktunya terbatas sekali ya, karena sebenarnya acaranya ini acara makan, ya cuma diselipkan kultum 10 menit atau 15 menit. Oke, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari takmir kalau memang kurang selama ini pelayanan terhadap jamaah. Kami mengucapkan terima kasih, segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan keburukan dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.